Bab 1. Belajar Al-Quran dan Hadits. Fase C. Kelas 6. Semester 1. Capaian pembelajaran. Elemen Al-Quran Hadis. Membaca, menulis, dan membedakan huruf hijaiyah bersambung. Menjelaskan beberapa surah pendek dan hadis tentang berbuat baik kepada orang tua, guru, dan teman. Kompetensi pembelajaran. Elemen Al-Quran Hadis. Fase C. Berdasarkan capaian pembelajaran tersebut, kompetensi yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut. 1. Mampu membaca huruf hijaiyah bersambung dengan baik dan benar sesuai kaidah dasar. 2. Mampu menulis huruf hijaiyah bersambung dengan bentuk dan urutan penulisan yang tepat. 3. Mampu membedakan bentuk huruf hijaiyah bersambung berdasarkan letaknya di awal, tengah, dan akhir kata. 4. Mampu membaca surah-surah pendek dengan tartil dan benar. 5. Mampu menjelaskan makna serta pesan pokok beberapa surah pendek. 6. Mampu membaca dan memahami hadis tentang berbuat baik kepada orang tua, guru, dan teman. 7. Mampu menjelaskan nilai-nilai akhlak yang terkandung dalam surah pendek dan hadis tentang berbuat baik kepada orang tua, guru, dan teman. 8. Mampu menerapkan sikap hormat, santun, dan berbakti kepada orang tua, guru, serta berperilaku baik kepada teman dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi pembelajaran. Elemen Al-Quran Hadis. Semester Hiji dan 2. Hiji mampu menulis huruf hijaiyah bersambung dengan bentuk dan urutan penulisan yang tepat. 2. Mampu membaca surah-surah pendek dengan tartil dan benar. 3. Mampu membaca dan memahami hadis tentang berbuat baik kepada orang tua, guru, dan teman. 4. Mampu menjelaskan nilai-nilai akhlak yang terkandung dalam surah pendek dan hadis tentang berbuat baik kepada orang tua, guru, dan teman. 5. Mampu menerapkan sikap hormat, santun, dan berbakti kepada orang tua, guru, serta berperilaku baik kepada teman dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran. Elemen Al-Quran Hadis. Semester 1,1. Mampu membaca surat Al-Duha dengan tartil dan benar, dan mampu menulis huruf hijaiyah bersambung dengan bentuk dan urutan penulisan yang tepat. 2. Mampu menghafal surat Al-Duha beserta artinya dengan baik, lancar, dan percaya diri. 3. Mampu menjelaskan pesan pokok yang terkandung dalam surat Ad-Duha secara sederhana dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Membaca Quran Surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha adalah surat Makkiyah ke-93 yang terdiri dari 11 ayat. Surat ini mengajarkan optimisme, harapan, dan rasa syukur. Murid belajar membaca dan menulis surat tersebut. Dalam membacanya dipelajari berbagai hukum tajwid. Pelajaran juga dikaitkan dengan hadis tentang kasih sayang kepada keluarga dan tetangga serta larangan suap dan gratifikasi. Inti paling sederhana adalah surat Ad-Duha mengajarkan bahwa Allah tidak meninggalkan hambanya. Kita harus tetap berharap kepada Allah, bersyukur atas nikmatnya, dan berbuat baik kepada keluarga serta tetangga. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mulai belajar, silahkan siapkan alat tulis. Kemudian duduklah dengan rapi dan awali dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya silahkan kalian melakukan kegiatan pembiasaan seperti tadarus Al-Quran, membaca surat pendek, ayat pilihan, dan doa sehari-hari. Kitab suci Al-Quran merupakan pedoman bagi kehidupan manusia, sedangkan hadis merupakan penjelasan dari kitab suci Al-Quran dan menjadi sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Membaca dan mempelajari Al-Quran dan hadis dinilai sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, mari kita mempelajari dan memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis dengan baik, serta menjalankan ajarannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita mempelajari Quran Surat Ad-Duha serta hadis tentang keutamaan memberi yang akan disajikan berikut ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idha saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal-akhiratu khairun laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Aktivitasku. Bacalah Quran Surat Ad-Duha di atas bersama dengan teman-temanmu. Sebelum membaca Quran Surat Ad-Duha sebaiknya kalian berwudu terlebih dahulu. Kemudian mulailah bertadarus membaca surah Quran Surat Ad-Duha secara bersama-sama. Bagi yang belum bisa membaca, perhatikan bacaan teman dan ikuti bacaannya, agar kalian bisa membaca dengan baik. Ad-Duha artinya waktu pagi. Ad-Duha surah ke-93 dalam susunan Mushaf Al-Quran terdiri dari 11 ayat. Surah Ad-Duha diturunkan di Makkah sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah, sehingga surah Ad-Duha dikelompokkan dalam surah Makkiyah. Ad-Duha sebagai jawaban atas pertanyaan dan hinaan yang dilontarkan oleh kaum kafir Makkah yang menganggap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak dipedulikan lagi oleh Tuhannya, sebab Nabi Muhammad sudah lama tidak menerima wahyu kenabian. Hingga akhirnya turunlah surah ini untuk mempertegas bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan bahwa dugaan kaum kafir Makkah adalah suatu kesalahan yang besar. Allah juga memberitahu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya Allah tidak pernah membenci dan atau melupakannya. Agar dapat membaca Quran Surat Ad-Duha dengan baik dan benar, mari kita mempelajari hukum bacaan tajwid yang terdapat pada surah tersebut. Akan tetapi yang menjadi fokus utama pada pelajaran kali ini, kita akan mengenal hukum bacaan tajwid tafhim dan tarkik. Untuk mengenal hukum bacaan tajwid Quran Surat Ad-Duha secara umum, dapat dilihat pada penjelasan berikut. Mengenal hukum bacaan tafhim. Tafhim, tafhim, tafhim berarti menebalkan suara ketika melafalkan huruf tertentu sehingga bunyi huruf terdengar lebih berat atau tebal. Lawan dari tafhim adalah tarkik, membaca tipis. Huruf istilah. Huruf yang selalu dibaca tafhim disebut huruf istilah. Jumlahnya ada 7 huruf, yaitu kha'un sadun daddun ghainun ta'un qafun dha. Huruf-huruf tersebut memiliki sifat istilah, terangkatnya pangkal lidah ke langit-langit mulut, sehingga bunyinya terdengar tebal. 2 ketentuan khusus huruf ra, ri. Huruf ra tidak selalu dibaca tebal. Cara membacanya bergantung pada harakat atau keadaan huruf tersebut. A. Ra sukun setelah huruf berharakat fathah. Apabila ra sukun didahului huruf yang berharakat fathah, maka dibaca tafhim. Contoh, Maryam, Qarya. Alasan, fathah sebelum ra memberikan bunyi yang kuat sehingga ra dibaca tebal. B. Ra sukun setelah huruf berharakat damah. Apabila ra sukun didahului huruf berharakat damah, maka dibaca tafhim. Contoh, Dzurriyyah, Qurbah. Alasan, damah juga termasuk harakat yang menyebabkan bunyi ra menjadi tebal. C. Ra bedadak damah. Apabila huruf ra sendiri berharakat damah, maka dibaca tafhim. Contoh, Al-akhbar, Kufiru, Udhkurullah, Rufi'at. Alasan, ra yang berharakat damah selalu dibaca tebal. D. Ra sukun setelah kasrah yang bukan kasrah asli. Apabila ra sukun didahului kasrah yang bukan kasrah asli, kasrah, aridah, maka tetap dibaca tafhim. Contoh, Irjai, Irham. Alasan, kasrah tersebut hanya muncul karena sebab tertentu sehingga tidak memengaruhi ketebalan bacaan ra.
Ra sukun setelah kasrah asli. Tetapi sesudah ra terdapat huruf istilah. Apabila ra sukun didahului kasrah asli, kemudian setelahnya terdapat salah satu huruf istilah, khe'un sadun dadun ghainun ta'un kafun dha, maka ra tetap dibaca tafhim. Contoh, bil mirsad. Alasan, keberadaan huruf istilah setelah ra menyebabkan bacaan ra menjadi tebal. 3. Ketentuan khusus huruf lam, li. Pada lafaz Allah, huruf li, lam. Pada lafaz Allah dibaca tafhim apabila didahului oleh fathah atau dhamma. Contoh, qalallah, nasrullah. Sebaliknya, apabila lafaz Allah didahului kasrah, maka lam dibaca tipis, tarkik. Contoh, bismillah, lillah. Kesimpulan, tafhim adalah cara membaca huruf dengan suara yang tebal dan berat. Secara umum, semua huruf istilah selalu dibaca tafhim. Selain itu, huruf ra, ri, dan lam pada lafaz Allah, Allah, memiliki aturan khusus yang menentukan apakah dibaca tebal, tafhim, atau tipis, tarkik. Memahami aturan ini akan membantu membaca Al-Quran dengan benar sesuai kaidah ilmu tajwid. Aktivitasku. Setelah menyimak paparan dan bertanya kepada guru, insya Allah faham tentang hukum bacaan tafhim. Tugas kalian sekarang adalah mencatat ayat yang di dalamnya terdapat hukum bacaan tafhim. Catat dan tandai huruf tafhimnya. Boleh dari surat lain. Boleh juga dari surat Ad-Duha. Mengenal hukum bacaan tarkik. Tarkik, terkiko, berarti menipiskan atau melembutkan suara ketika melafalkan suatu huruf. Dalam ilmu tajwid, tarkik adalah cara membaca huruf dengan suara yang ringan sehingga tidak terdengar tebal. Huruf yang paling sering mengalami hukum tarkik adalah huruf ra, dan huruf li, lam, pada kondisi tertentu. 1. Penjertion tarkik. Tarkik adalah cara membaca huruf dengan suara tipis atau ringan sehingga bunyi huruf tidak terdengar berat. Pembacaan ini dilakukan sesuai dengan aturan tajwid agar bacaan Al-Quran tetap benar. Hai huruf ra dibaca takik. Huruf ra dibaca tipis apabila memenuhi beberapa keadaan berikut. Ber horokot kosroh. Apabila huruf ra berharakat kasrah, maka dibaca tipis. Contoh, sitr. Pada kata tersebut, huruf ra berharakat kasrah sehingga dibaca dengan suara ringan. Bera, sukun setelah ya, mati atau huruf lin. Huruf ra dibaca tipis apabila sukun dan didahului oleh ya, mati atau huruf lin. Contoh, al-kabir, al-basir. Pada contoh tersebut, bunyi ra tidak dibaca tebal karena didahului oleh bunyi yang menyebabkan hukum tarkik. Cera, sukun setelah kasrah asli. Huruf ra yang mati dibaca tipis apabila didahului kasrah asli, dan setelah huruf ra bukan huruf istilah, huruf-huruf yang menyebabkan bacaan menjadi tebal. Contoh, Fir'aun. Huruf ra dibaca tipis karena berada setelah kasrah asli dan tidak diikuti huruf istilah. 3. Huruf lam, li. Pada lafaz jalalah. Selain huruf ra, hukum tarkik juga berlaku pada huruf lam dalam lafaz Allah, Allah. Huruf li pada lafaz jalalah dibaca tipis apabila didahului oleh huruf yang berharakat kasrah. Contoh, bismillah. Pada lafaz tersebut, kata Allah didahului oleh huruf mim yang berharakat kasrah, bisme, sehingga huruf lam pada lafaz Allah dibaca tipis. Kesimpulan, hukum bacaan tarkik merupakan cara membaca huruf dengan suara tipis atau ringan. Berdasarkan peta konsep di atas, tarkik terjadi pada 1. Huruf ra, ri, yang berharakat kasrah. 2. Huruf ra, sukun setelah ya, mati atau huruf lin. 3. Huruf ra, sukun setelah kasrah asli, selama setelahnya bukan huruf istilah.
4 huruf lam, li. Pada lafaz Allah, Allah. Apabila didahului huruf yang berharakat kasrah. Dengan memahami hukum bacaan tarkik, peserta didik dapat membaca Al-Quran dengan lebih tepat sesuai kaidah ilmu tajwid sehingga mahraj dan sifat huruf tetap terjaga. Aktivitasku. Setelah menyimak paparan dan bertanya kepada guru insya Allah faham tentang hukum bacaan tarkik. Tugas kalian mencatat ayat yang di dalamnya terdapat hukum bacaan tarkik. Catat dan tandai huruf tarkiknya. Aktivitas kelompok. Tentukan hukum bacaan tafhim dan tarkik yang terdapat pada Quran surat Ad-Duha berikut, dengan cara memberi tanda warna merah untuk bacaan tafhim dan tanda warna hijau untuk bacaan tarkik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih.